gini Pak Kadis, karena ini diminta tanggapannya nih Pak Ji, Pak Kadis ini karena yang dimakamkan di sini ini, yang digantung maksudnya itu 11 orang dan hilang begitu saja. Padahal ini ada orang Ciwedus, ada orang Tebu Putih, ada orang Cibeber. Jadi biar kita angkat Pak, kasihan mereka ini. Kumpulnya di makam ini? Di makam di sini 11 orang. Iya, semua dimakamkan di sini. 11 ada di sini berarti. 11-nya ada di sini dan sisa tertinggal Haji Mahmud dan Haji Ahya aja. Yang Gitu. ada titiknya. Dan Haji Ahya ini adalah gurunya Haji Wasid. Makanya pernah beredar kabar bahwa Haji Wasid pernah belajar kepada Haji Wakia katanya. Ya itu memang ada versi itu. Tapi pada dasarnya Haji Wasid itu sebenarnya bukan orang Beji, orang dari kawasan industri KS di sana. Makanya datang ke Jombang Wetan belajar kepada beliau jadi murid kesayangannya ini. Iya, sebetulnya Haji Wasid itu murid kesayangan ini. Makanya begitu ada rapat-rapat ini mah nggak pernah hadir. Kenapa? Karena sudah mengutus Haji Wasid ke baik ke mana Tarara, Lempuyang itu beliau mah tidak kemana-mana, tidak ikut-ikutan tetapi digantung. Karena Belanda tahu dalangnya mah ini sebetulnya. Karena yang menentukan tanggal 9 itu ini dan itu disampaikan oleh Kiai Wasid itu di Saneja, dikumpulkan seluruh para kiai dari Banten. Tanggal 9 dia majukan gitu. Sebetulnya rapat dari sini. Jadi tanggapan Pak Kadis nih, bagaimana Pak Kadis masa dibiarkan aja gitu makam-makam, mungkin punya ide seperti apa lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menghormati para keluarga besar dan kesembuhan dari Yasin. Pada hari ini kita berada di tempat penggantungan dan sudah saya konversikan ternyata 16 Syawal 1301 itu bertepatan dengan 9 Agustus 1884 Masehi. Artinya apa yang disampaikan Pak Bambang 1 tahun setelah meninggalnya itu benar adanya, dan artinya bahwa pemerintah Kota Cilegon sebagai tempat geger Cilegon terjadi selayaknya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Semoga ke depan di tempat ini dibangun sebuah prasasti dan 11 nama itu dijadikan nama korektif dalam prasasti itu, dan 2 kuburan ini dijadikan semacam bukti bahwa ini penghormatan kepada anak cucunya yang sekarang masih hidup. Semoga apa yang telah diperjuangkan memberikan semacam nilai-nilai positif kepada kita semua. Dan mulai hari ini tentunya kita mengetahui bahwa tanggal 16 Syawal 1301 itu digantunglah 11 syuhada di tempat ini. Artinya kenapa Belanda mengambil setelah Lebaran? Ini artinya Belanda masih memiliki sebuah pemikiran bahwa selesaikan dulu Ramadan dan selesaikan dulu puasa 6 hari Syawal, dan setelah itu baru diadakan prosesi. Mungkin anggapan saya para syuhada ini masih dianggap sebagai manusia yang tentunya dimuliakan saat itu. Artinya kalau seandainya kolonial Belanda masih menghormati kepercayaan agama yang dianut oleh para syuhada, terbukti bahwa penggantungan juga dilaksanakan setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Artinya insya Allah orang yang puasa Ramadan selesai 1 bulan, 6 hari puasa sama lagi, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Dan ternyata Belanda sangat menghargai hak asasi manusia dan kepercayaan. Ini ternyata kita menjadi pelajaran buat pemerintah Kota Cilegon, provinsi maupun pusat, bahwa sebuah hukuman pun harus diperhatikan kepercayaan siapa yang menerima tersebut. Ini menjadi nilai-nilai positif buat masyarakat Cilegon, dan perlu dilestarikan bahwa apa yang telah dilakukan sekalipun itu hukuman bangsa Belanda ya, yang ternyata notabene beragama non-muslim, tetapi ternyata mewakili kepercayaan para syuhada tersebut. Jadi saya berharap ini menjadi penting buat kita semua bahwa tidak sembarang waktu mengambil eksekusi. Ini artinya pelajaran kita bahwa agama dimanapun dimuliakan, dan kepercayaan siapapun yang dinyatakan bersalah ternyata tetap menurut agama itu apapun universal dapat menjadikan tolak ukur dan menjadi harapan kita semua. Jadi mulai hari ini kita ziarah khusus mendoakan
beliau ketika saat itu digantung, dikuburkan. Semoga ini temuan ini menjadi penting buat masa depan anak cucu kita di kota Cilegon. Terima kasih. Sarannya apa Pak? Yang kuburan kan 11 nih, hilang semua. Nah barangkali punya ide, saran nih biar disampaikan. Ya tentunya saran kita atas nama pribadi ya, karena saya tidak mewakili pemerintah secara khusus. Ya, Harus nama-namanya ada ada, kan, ya. prasasti untuk 11 nama tadi. Apakah nanti di tengah-tengah kita buatkan seizin mungkin berjalan di sini, hingga setiap biara kita hadarat itu 11 nama, bukan cuma 2 nama ya. Dan itu tidak susah sebetulnya ya. Dan harapan kita ke depan persiapan sudah dari sekarang, semoga mulai tanggal 1 Agustus itu dibuat prasasti tersebut, sehingga jangan nunggu nanti lagi, karena 9 Agustus kita akan adakan hall khusus untuk para pejuang yang digantung ini. Dan menggantungnya itu hanya sebuah cara ya, tetapi insya Allah di mata Allah kemuliaan bukan cara, tetapi sebab musabab itu menjadi penting bagi kita semua. Itu saja mungkin saran Iya, dari saya. ya, itu aja. Mungkin sebagai penutup ya. Jadi tadi saya ngelanjutin cerita di sana, pengorbanan mereka ini kalau waktu itu menang gitu ya, Banten merdeka, Indonesia tidak ada. Tetapi rupa-rupanya ada skenario lain, Tuhan akan menurunkan bangsa Indonesia. Pengorbanan para kiai ini bukan sia-sia, bukan gitu, tetapi akhirnya mungkin karena memicu agar bangsa Indonesia terbentuk. Caranya menyuburkan, Tetapi untuk mengingat dan untuk mengambil pelajaran begitu saja. Ya, sebagai penutup, kita sebagai panitia sepakat apabila 9 Juli atau tadi di Agustus kita akan bikin menjadi semacam kebiasaan ataupun rutin kita akan melaksanakan seperti ini ya. Agenda haul ya. Jadi haulnya dalam arti untuk mengenang, memperkuat, menginspirasi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi semangat dan berkah buat kota Cilegon. amin. Merangka 9 Juli, soalnya Jadi 9 Juli adalah geger Cilegon secara keseluruhan, 9 Agustus 11 Syuhada yang digantung. Jadi satu paket itu jadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan haul ya. di tahun yang sama. Riwayat terpendam, cerita lama nyaris tenggelam, namun ada jiwa yang tak kenal lelah. Bambang Irawan, penjaga sejarah, ia menggali jejak yang hilang, menghidupkan suara para pejuang. Dari Cilegon, kisah dilantang, membawa terang ke masa silam. Oh Bambang Irawan, penjaga cerita, kau sulut api di lorong waktu kita. Jaga Cilegon hidup kembali, berbisik lantang di hati negeri. Dari Nanti kalian ya Pak Kades ke monumen kita dari makam Wasit Sampai tuntas dikawal. sampai tuntas dikawal ya. Sampai tuntas ya. You know, I know. this is bad behavior. What is this? And then they say, yeah, we believe in God. What? You know, yeah, we believe in God. What? You believe in God and you do this to other people? Doh, ayo ngobrol.